Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Sempurna, yang dengan kuasanya telah menciptakan seluruh alam semesta. Bumi, langit, bulan, bintang diciptakan dengan kuasanya. Dengan qudratnya dia telah menciptakan seluruh alam semesta. Dari tidak ada kemudian ada. Dulu semuanya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah SWT. Bumi dulu tidak ada, langit tidak ada, bulan tidak ada, matahari tidak ada, udara tidak ada, cahaya tidak ada, gelap tidak ada, semua tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah SWT. Siapa yang mengadakan yang mulia? Allah. Dengan kuasanya, dengan kesendiriannya, tidak perlu persahabatan, persekutuan, tidak perlu persaudaraan, tidak berhajat dengan siapapun juga. Dia menciptakan dengan dirinya sendiri, tidak perlu contoh, tidak perlu bermusyawarah dengan siapapun juga. Allah adalah Zat yang Maha Kuasa dan makhluk tidak ada kuasa. Dikatakan dalam riwayat hari mulia, bumi dulu tidak ada, bermula daripada air. Dari air itu kemudian ada buih. Dari buih itu kemudian tercipta tanah yang pertama. Tanah yang pertama yang diciptakan yaitu tanah yang ada di Mekah. Dan dari sana kemudian berkembang, maka tercipta bumi. Ketika bumi diciptakan, maka bumi ini berguncang. Bumi diciptakan dalam keadaan berguncang, tidak stabil, seperti yang kita rasakan seperti ini. Maka kemudian Allah SWT membuat pasak-pasak bumi, yaitu gunung. Gunung yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Jabal Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu gunung yang ada di Mekah, pas di depannya Ka'bah. Itu ada gunung namanya Jabal Abi Qubais. Itulah gunung yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian diciptakanlah gunung-gunung yang lain, sehingga di seluruh bumi ini berdiri gunung-gunung yang Allah ciptakan sebagai pasak-pasaknya bumi. Maka bumi yang tadi bergonjang dalam keadaan labil, setelah Allah SWT menciptakan gunung-gunung
di beberapa tempat di bumi, maka akhirnya bumi yang berguncang menjadi tenang. Melihat keadaan seperti itu, malaikat berkata, ajib katanya, luar biasa ini gunung ini, dia telah menstabilkan bumi. Ya Allah, luar biasa ini makhlukmu yang namanya gunung ini. Apakah engkau memiliki makhluk yang lebih hebat daripada gunung ya Allah? Maka Allah katakan, ada, katanya Allah, yaitu besi. Besi ini lebih hebat daripada gunung. Kayak apa kerasnya batu-batu yang ada di gunung, kalau sudah datang makhluk namanya besi, maka akhirnya dikalahkan itu batu-batu. Gunung-gunung yang keras jadi berlubang gara-gara ditembus oleh makhluk Allah namanya besi. Melihat hebatnya ini besi, malaikat berkata lagi, ajib ini Allah, makhlukmu besi ini kuat sekali. Gunung yang berdiri gagah perkasa akhirnya bisa hancur rata sebab besi. Ya Allah, adakah makhlukmu lebih hebat daripada besi? Allah menjawab, ada, yaitu api. Gunung itu sudah keras, kena besi gunung bisa hancur. Besi ini lebih keras daripada gunung, tapi ternyata besi ini bisa dikalahkan oleh api. Besi yang keras jadi lunak, bahkan besi yang keras bisa jadi cair sebab kekuatan yang Allah simpan pada api. Ajib ini api ini Allah, adakah makhlukmu lebih hebat daripada api? Allah katakan, ada. Apa itu? Air. Besi kalah sama api. Api yang mengalahkan besi ketika si jago merah ngamuk. Si jago merah itu apa? Api. Nanti kalau datang air, padam juga dia. Ajib ini air ini. Ya Allah, luar biasa ini makhlukmu namanya air ini. Adakah engkau punya makhluk lebih hebat daripada air? Maka Allah katakan, ada, yaitu angin. Angin ini ternyata hari mulia lebih lembut daripada air, akan tetapi kekuatan air ini, angin ini lebih hebat daripada air. Air bisa dipindahkan dari satu tempat yang lain. Itu awan dan mendung di langit itu air, tapi sama angin bisa dipindahkan satu tempat yang lain. Kekuatan air, angin lebih hebat daripada kekuatan air. Ajib ya Allah, ini makhlukmu yang namanya air. Ya Allah, adakah engkau memiliki makhluk lebih kuat lagi dibandingkan dengan angin? Allah mengatakan, ada, yaitu satu orang beriman yang bersedekah di mana tangan kanannya berinfak dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia bersedekah semata-mata ikhlas karena Allah SWT. Ternyata yang hebat ini hari mulia siapa? Yaitu orang yang ikhlas. Siapa itu orang ikhlas ini? Ikhlas ini apa? Ikhlas ini iman. Orang yang punya iman, punya keikhlasan di dalam hatinya, ini memiliki kekuatan melebihi daripada gunung, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin. Hari mulia Allah Ta'ala, siapakah itu? Orang beriman yang beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Hari mulia Allah Ta'ala bahkan tidak hanya dengan gunung, besi, api, air, dan angin ini orang beriman. Orang beriman ini lebih hebat daripada seluruh alam semesta. Sebab masih adanya orang beriman, orang-orang yang masih ada ta'aluk dengan Allah. Karena masih adanya orang-orang yang menyebut Allah,
Allah, Allah di atas permukaan bumi, maka langit dijaga oleh Allah, matahari terbit di sebelah timur, tenggelam sebelah barat, hujan turun daripada langit, pohon-pohon masih berbunga dan berbuah, sapi masih mengeluarkan susunya. Karena apa? Karena masih ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang beriman inilah yang melebihi segala-galanya. Sebab adanya orang-orang beriman, kiamat tidak didatangkan oleh Allah SWT. Dia di atas permukaan bumi sudah tidak lagi orang beriman, maka bulan, bintang, matahari akan dirontokkan oleh Allah. Bumi akan dihancurkan oleh Allah SWT. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Bila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya, sehingga bumi seperti debu-debu yang berterbangan, katanya. Kapan itu semua terjadi? Ketika kiamat datang. Kapan itu kiamat datang? Ketika sudah tidak ada lagi orang beriman di atas permukaan bumi. Jadi adanya orang beriman, hadirin mulia, maka ini menjadi sebab adanya kebaikan-kebaikan yang ada di seluruh alam semesta. La ilaha illallah. Nah, kekuatan yang melebihi daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan iman ini, hari muliakan Allah Ta'ala, datang sebagai hidayah. Dan hidayah itu datang sebab karena dakwah. Dakwah daripada nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, dilanjutkan oleh dai-dainya Allah. Sebab ada dakwah, maka turun hidayah. Sebab ada dakwah ala minhajin nubuwah. Dunia ini terjaga sebab apa? Sebab karena ada hidayah. Dan hidayah ini turun, hari mulia, Allah telah menjadikan sebab daripada dakwahnya para nabi-nabi, para rasul, para dai-dai, menjadi sebab datangnya hidayah. Bila dakwah dihidupkan, hari mulia, maka hidayah akan diturunkan. Dan hidayah itu hajat bagi kita semuanya. Orang miskin berhajat kepada hidayah, orang kaya hajat kepada hidayah, laki-laki hajat kepada hidayah, wanita hajat kepada hidayah, suami hajat kepada hidayah, istri hajat kepada hidayah. Hidayah untuk dirinya dan hidayah untuk yang lainnya. Suami berhajat hidayah untuk istrinya, demikian juga istri berhajat hidayah untuk suaminya. Raja berhajat hidayah untuk dirinya, demikian juga hajat hidayah untuk rakyatnya. Bila ada istri tetapi suaminya tidak ada hidayah, maka ini satu musibah yang besar dalam kehidupannya. Hidup berkeluarga, istri ada hidayah, suami tidak hidayah, maka ini satu penderitaan dari mereka. Bila raja ada hidayah, rakyat tidak ada hidayah, maka ini musibah bagi rajanya, karena rakyatnya dia tidak akan ada ketaatan kepada rajanya. Bila rakyat ada hidayah, raja tidak ada hidayah, maka ini musibah yang besar bagi rakyatnya, karena kedoliman akan datang dalam kehidupan. Dia akan didolimi oleh rajanya kalau raja tidak ada hidayah. Maka rakyat berhajat hidayah untuk dirinya, dan dia juga berhajat hidayah agar rajanya ada hidayah. Kita hajat hidayah untuk diri kita, dan kita hajat untuk orang yang lainnya. Pembeli punya hajat hidayah untuk dirinya dan untuk yang jualan. Kalau tidak, penjual-penjual akan menipu pembeli, atau pembeli akan menipu kepada penjual kalau tidak ada hidayah. Hidayah ini hajat kita, dan hidayah ini hajat kepada seluruh umat manusia. Karena itulah hidayah mesti diusahakan, dari mulia, untuk diri kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, dan umat manusia di seluruh alam. Karena itulah usaha atas hidayah mesti hidupkan.
Apakah itu dakwah? Dakwah terus. Tertiru katanya Nabi Sulaiman. Dakwah terus. Dakwah terus. Tidak ada berhenti, tidak ada cuti, tidak ada pensiun, tidak ada hari libur. Saya mau cuti dulu, saya dakwah, saya sudah gak capek ini. Adik mulia, tidak ada capek adik mulia, tidak ada cuti. Dakwah terus. Bagaimana? Insya Allah adik mulia. Muda dakwah, tua dakwah. Belum kawin dakwah, setelah kawin dakwah. Punya uang dakwah, tidak punya uang dakwah. Ada temannya dakwah, tidak ada temannya dakwah. Dipuji dakwah, dicela dakwah. Dicela dakwah, dipuji dakwah. Ketika semangat dakwah, ketika tidak semangat dakwah. Ketika sehat dakwah, ketika sakit dakwah. Sehat, sakit, kaya, miskin, ada teman, tidak ada teman, jadi santri, jadi alumni pesantren, jebolan pesantren. Ada alumni pesantren, ada jebolan pesantren. Apa itu jebolan pesantren? Alumni pesantren ini ya 8 tahun selesai mondok, lulus dengan baik-baik, kan gitu. Terus kemudian keluar setahun, maka ini alumni pesantren. Jebolan pesantren bagaimana? 5 tahun tidak selesai, jebol. Nah, ini jebol pintu atau jebol bagaimana ini? Mondok tidak selesai. Kalau baru 7 tahun sudah pulang kampung, boyong. 8 tahun, tengah-tengah tahun pulang. Ini namanya jebolan. Ini jebolan pesantren. Ada jebolan pesantren, ada alumni pesantren. Jebolan pesantren, alumni pesantren, santri baru, santri lama, santrinya, ustadznya, kiainya, dakwah semua. Bagaimana? Insya Allah ya. Punya teman, tidak punya teman, dipuji, dicela, ada uang, tidak punya uang, sehat, sakit, dakwah terus. Hari mulia, dakwah terus yang pertama. Kemudian yang kedua, nangis terus. Jadi dakwah terus, tapi juga disertai dengan tangisan. Tangisan apa? Tangisan hari mulia Allah Ta'ala agar kita ini diterima dakwah kita. Siangnya dakwah, malamnya menangis. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang berselimut bangun beri peringatan. Malam hari, ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila, wahai orang berselimut bangun salat malam. Bangun salat malam bagaimana itu? Rasul dan para sahabat menangis-nangis di hadapan Allah. Dakwah terus, nangis terus. Kertirahu, kemudian rutirhu, dartilhu, takut terus. Dakwah terus tapi juga takut terus. Dalam dakwah, dalam suasana rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan saya dakwah ini bukan menjadi sebab hidayah, tapi menjadi penutup hidayah. Karena kata-kata saya telah melukai orang lain. Kata-kata saya ini dakwahnya kebablasan sehingga nyinggung ulama-ulama. Baru dakwah beberapa hari rasanya sudah dakwah sendiri. Kemudian yang lain dianggap tidak dakwah. Sudah merasa dakwah sendiri. Apa ada orang seperti saya? Ya tidak ada. Masa orang sama itu bagaimana? Maka dakwah terus disertai dengan tangisan terus, kemudian disertai dengan takut terus. Mengapa takut? Karena kita ini tidak layak sebenarnya dakwah. Dakwah ini kerjanya para nabi. Nabi ini maksum, tidak punya dosa, terjaga. Rasulullah itu insanul kamil, manusia sempurna. Sementara kita ini banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak rupanya, ngantuan lagi. Taklim ngantuk, bayan ngantuk, mudzakarah ngantuk, makan saja tidak ngantuk. Allah. Maka terus takut kepada Allah. Ya Allah, saya ini dakwah tapi ngantuan ini bagaimana ya Allah? Saya takut ya Allah. Saya ini membangunkan umat tapi kok saya tidur ini bagaimana ya Allah? Jadi dakwah terus tapi juga takut terus. Bagaimana? Insya Allah ya mulia.
Jangan-jangan saya ini bukan penutup membuka hidayah, tapi jangan-jangan saya ini penutup hidayah. Karena saya ini dai tapi akhlak saya masih pencilaan. Pencilaan itu bagaimana? Pencilaan itu sama dengan pecicilan. Pencilaan, pecicilan, ini bahasa Inggris. Apa lagi temannya ya? Pencilaan, pecicilan, Pertigasan. biayaan. La ilaha illallah. Ya Allah, ini saya dakwah tapi kok masih akhlak saya ini belum baik, ini bagaimana? Jangan-jangan saya ini penutup hidayah ya Allah. Jadi dakwah terus tapi juga takut terus. Dakwah terus, takut terus karena ya Allah, ini ibadah saya ini juga belum benar ya Allah. Mau ngajak orang-orang ahli dzikir dalam dakwah, sementara dia sendiri banyak lupanya daripada ingatnya. Mengajak orang-orang yang di pesantren-pesantren sudah mondok 8 tahun, 7 tahun dakwah, sementara dia ini bukan orang pondokan, lulusan STM. Apa tidak takut dari mulia? Mau dakwah, bahwa dakwah ini kepada orang-orang yang kerohaniannya tinggi di hadapan Allah, tapi kebetulan belum ambil bagian dalam dakwah, sementara rohani kita dalam keadaan lemah. Apa tidak takut kita yang mulia? Maka dakwah dalam keadaan takut, ya Allah sebenarnya aku tidak layak untuk dakwah, tapi ini kerja Nabimu ya Allah, dan Nabimu sudah tidak ada diberikan kepada aku sebenarnya tidak layak ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kedirhu, derdirhu, rodirhu, mandirhu, mangdirhu, mengharap terus dan taat terus, dakwah terus, nangis terus, takut terus, mengharap terus, taat terus. Dalam ketaatan kepada siapa? Kepada musyawarah. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada tertib dakwah. Tertib dakwah itu dibuat untuk memudahkan dakwah, bukan tertib dakwah itu dibuat untuk menyusahkan dakwah. Tertibnya kereta api berjalan di atas rel. Kalau kereta api dijalankan di atas jalan raya, maka ini bukan kebaikan yang datang. Kereta apinya tidak jalan dengan cepat, jalannya rusak. Gara-gara kereta api tidak jalan dengan tertib. Tadi mulia. Perahu dijalankan di atas lautan. Ini dia mencoba perahu dijalankan di atas rel kereta api. Tidak bisa cepat jalannya karena tidak berjalan di atas tertib. Maka dakwah ini dibuat tertib. Tertib itu apa? Untuk memudahkan kita di dalam kerja. Pesawat terbang itu dengan mesin jet yang ada di dalam pesawat. Ini pesawat terbang ditarik kuda Australia, juara lomba, narik apa namanya? Pesawat. Bukan pesawat bisa terbang dari mulia. Ini ya cuma mubeng-mubeng begitu saja. La ilaha illallah. Maka kita mesti dalam dakwah dengan tertib. Bagaimana? Insyaallah dari mulia. Dakwah terus, nangis terus. Bila malam hari dai menangis, siang hari hidayah subur. Bila malam hari hujan turun, tanam-tanaman akan subur. Bila malam hari dai menangis, ya banyak-banyak. 2 tetes saja, sebelah kiri 1 tetes, sebelah kanan 1 tetes tiap malam. Bagaimana? Insya Allah boleh. Kalau Rasulullah bukan 2 tetes, membasahi janggutnya, membasahi tempat sujudnya. Dakwah terus, nangis terus. Dakwah terus, takut terus. Bila dakwah disertai dengan rasa takut di dalam hati kita, maka akan timbul kehati-hatian di dalam dakwah. Bila hati-hati di dalam dakwah ada, maka akan datang hikmah di dalam dakwah. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Perbuatan itu adalah 1000 perkataan. Perbuatan itu adalah 1000 perkataan. Sehingga dai itu lebih mementingkan contoh daripada perkataan.
Berkata itu penting karena itu dakwah itu dengan perkataan salah satunya, tetapi perbuatan itu sendiri adalah 1000 perkataan. Satu orang bayang tentang sabar, orang lain memberi contoh dalam kesabaran. Yang memberi contoh dalam kesabaran itu lebih berkesan daripada pembicaraan tentang kesabaran. Karena itu setiap diri kita bagaimana memberi contoh dalam dakwah. Bagaimana? Insyaallah mulia. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini hidup dengan cara yang telah dicontohkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan keyakinan yang benar, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan dakwah ini hari mulia kepada kekuatan, kehebatan, kebesaran Allah. Dakwah tapi keyakinannya dengan ekonomi. Bagaimana dakwah bisa maju kalau orangnya miskin-miskin begini? Jadi mulia, ini bukan mengajak kepada Allah, tapi malah menjauhkan orang daripada Allah. Atau dakwah tapi bersandar kepada kekuasaan. Dakwah ini harus punya kekuatan politik. Kalau orang dakwah ini jadi bupati, DPR, gubernur, ya nanti dakwah jalan. La ilaha illallah. Dakwah ini tidak berhajat kepada politik. Dakwah ini tidak berhajat kepada ekonomi, tidak berhajat kepada senjata. Dakwah ini berhajat kepada nusratullah, kepada pertolongan Allah. Sudah cukup Allah saja hari mulia yang akan memberi pertolongan, kekuatan kepada dakwah. Karena itu keyakinan yang benar kepada Allah. Karena itu yang didakwakan adalah la ilaha illallah. Al-Wahdaniyah, kemahaesaan Allah. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Boleh orang punya ekonomi, orang punya harta, tetapi tidak boleh yakin dengan harta bahwa harta dia yang akan menghidupkan dakwah. Boleh orang punya kekuasaan, bupati, gubernur, presiden, raja, menteri, apa saja boleh, tetapi tidak boleh yakin dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua hari mulia, pertama yaitu dakwahnya para nabi itu dakwah kepada la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dakwah ini mendatangi. Dakwahnya para nabi ini cirinya apa? Mendatangi. Bukan didatangi, tapi mendatangi. Alam ya'tikum nadhir, katanya penjaga neraka, belum datangkah kepadamu pemberi peringatan? Bagaimana kamu itu bisa masuk dalam neraka? Apakah belum datang kepadamu pemberi peringatan? Rasul utusan itu disebut utusan karena dia mendatangi. Utusan diutus kok duduk saja itu bagaimana? Kamu saya utus ke Madiun, bagaimana? Insya Allah, insya Allah. Loh, insya Allah kok duduk saja. Ini namanya bukan utusan. Yang namanya utusan itu karena dia apa? Diutus dan kemudian mendatangi. Maka Rasul itu mendatangi umat, bukan didatangi umat, dia mendatangi umat. Ahli penjaga neraka dia bertanya kepada orang masuk dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Belum datangkah kepadamu seorang utusan yang memberi peringatan tentang pertemuan hari ini? Mendatangi. Wahai orang berselimut, kamu memberi peringatan. Bukan wahai orang berselimut, duduk menunggu. Perumpamaanku, maafum hadis Rasul berkata, perumpamaan ilmu dan hidayah itu adalah seperti hujan yang dia datang ke satu tempat dan turun di sana. Sebagian turun, kemudian dia memberi kemanfaatan, sebagian lagi dia menyimpan air, sebagian lagi airnya terus hilang. Jadi perumpamaan dai ini seperti apa? Hujan mendatangi. Bagaimana? Insya Allah mulia mendatangi. Datangi
hari-hari rumah-rumah orang-orang. Kemudian yang ketiga, hari mulia, ini dakwahnya para nabi, dakwahnya Rasulullah SAW, ini seluruh alam. Yang pertama dakwahnya kepada tauhid, yang kedua ini dakwahnya ini mendatangi, yang ketiga dakwahnya nabi ini apa? Seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku diutus kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Maka fikir dakwah kita dan kerja dakwah kita seluruh alam. Ciri dakwah kenabian ini mesti pikir seluruh alam, bukan nasional, bukan lokal, tapi internasional, seluruh alam. Walaupun dikirim ke Paosan, tapi niatnya seluruh alam. Walaupun dikirim ke Tulungagung atau Pacitan, niatnya seluruh alam. Walaupun dikirim ke Madura, niatnya seluruh alam. Kemudian yang keempat, hari mulia, dakwah para nabi, yaitu memberi contoh. Dakwah kepada hidayah, kemudian dakwah kepada para nabi ini mendatangi, kemudian yang ketiga seluruh alam. Apa lagi tadi? Memberi contoh. Yang keempat apa? Memberi contoh. Kalau ternyata kita belum mengamalkan, bagaimana? Niat untuk mengamalkan. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang kita sendiri juga niat untuk mengamalkan. Maulana Yusuf rahmatullahi beliau katakan, bila kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka dakwahkanlah sesuatu itu kepada yang lain. Maulana Ashraf Ali Tanwi beliau mengatakan, bila kamu ingin mengharapkan kebaikan kepada diri kamu, maka usahakanlah kebaikan itu kepada orang lain. Bila kamu mengharapkan satu keburukan agar tidak datang dalam kehidupan kamu, maka usahakan agar keburukan itu tidak datang kepada orang lain. Maka nanti Allah akan menjaga kamu dijauhkan daripada keburukan. Dan bila kamu mengusahakan kebaikan kepada orang lain, maka Allah nanti akan memberi kekuatan kepada kamu untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kamu. Kurang lebihnya Maulana Ashraf Ali Tanwi berkata begitu. Jadi kita mengajak orang lain dalam kebaikan itu hari mulia, walaupun kita belum mengamalkannya, tetapi kita sudah niat bahwa kita ini akan mengamalkannya. Mengapa kita ini dakwah kepada iman? Karena kita ini mengikhtiarkan, mengusahakan iman kepada diri kita. Bagaimana? Insya Allah ya, memberi contoh. Kemudian yang kelima, hari mulia, ini dakwahnya para nabi. Ini tidak minta upah kecuali daripada Allah. In ajriya illa Allah. Upah di dunianya ada dua. Yang pertama fasilitas, yang kedua popularitas. Karena itu di dalam dakwah ini hari mulia, kita jangan mencari fasilitas. Saya kalau tempatnya sejuk-sejuk, cari fasilitas. Saya mau kalau toiletnya bagus. Saya mau kalau jamaahnya nanti ikram sama saya. Kalau sama dia saya tidak siap, saya ingin kepada yang ikram sama saya. Ini kebaikan nanti tidak akan terbentuk pada diri kita. Akhlak itu akan terbentuk kalau kita ini bergaul dengan bermacam-macam orang dari bermacam-macam latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kita menempatkan diri kita kepada tentasi yang sudah saya diletakkan di mana saja. Dikirim ke lautan bismillah, dikirim ke gunung bismillah. Temannya apa saja bismillah, sudah. La ilaha illallah. Kita keluar bukan untuk cari fasilitas. Yang kedua, tidak mencari popularitas. Dalam dakwah ini hari mulia, kita tidak untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kemasyhuran diri, bukan untuk cari masyhur, tapi kita untuk mencari makbul. Masyhur ini terkenal, bukan untuk mencari kemasyhuran. Tambah dakwahnya, tambah tawaduknya.
bukan untuk membanggakan kita. Dakwah untuk membanggakan Allah, membesarkan Allah, bukan untuk membesarkan diri. Yang besar ini dakwah ini, yang besar itu Allah. Diri kita ini kecil hari mulia. Maka jangan sampai terbersit di dalam diri kita membesarkan diri. Kalau ada terbersit seperti itu, nanti akan didelepkan oleh sama Allah. Didelepkan itu apa? Kalau mau membangga-banggakan dirinya, nanti tidak dipakai sama Allah. Allah. Bagaimana? Insya Allah mulia. Hari muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mau dakwah, yang didakwahkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Iman dan amal. Kemudian yang kedua, ini dakwah para nabi, yaitu mendatangi. Program di dalam, program di luar. Setiap rumah didatangi, setiap laki-laki balik dijumpai. Cari di rumah, rumah tidak ada cari di tokonya, toko tidak ada cari di sawahnya. Berangkat pagi-pagi, dijemput pagi-pagi, pulang malam-malam, ditunggu malam hari, sampai ketemu semuanya. Jangan sampai orang-orang kampung tidak kita jumpai semuanya. Pegang tangannya, bawa ke masjid. Bagaimana? Insyaallah mulia. Tidak mau pegang kakinya, pegang kakinya, pijeti, bisi dalam telinganya. Bapak layak untuk menjadi raja-raja dalam surga. Sudah 3 hari saya menunggu Bapak, baru jumpa hari ini. Ada apa? Kok kelihatannya penting sekali nunggu saya 3 hari? Karena ada satu perkara penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Apa itu? Bapak calon raja dalam surga. Sampai ini calon rojo begini suaraku. Allah. Bagaimana? Insyaallah mulia. Jumpai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mendatangi. Yang ketiga, seluruh alam. Seluruh alam. Niatnya dakwah ini seluruh alam. Untuk jamaah ke Amerika, ke Belgia, Argentina, Venezuela, Chili, Peru, Brasilia, Meksiko, Kolombia, kirim mana lagi? Yordan. Bentuk jamaah ke Afrika, Eropa, ada yang mulia, Suriname. Mana ada kota-kota, negara-negara seluruh dunia bentuk jamaah daripada masjid-masjid kita. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Seluruh alam. Kemudian memberi contoh, dakwah ini memberi contoh. Mengamalkan apa yang didakwahkan, memberi contoh di dalam dakwah. Hari mulia. Maka nanti dakwah karena mantap. Kalau dai tidak mengamalkan apa yang didakwahkan, hari mulia, dia sendiri tidak yakin sebenarnya dengan apa yang didakwahkan. Kalau dia sendiri tidak yakin dengan didakwahkan, dia ragu-ragu dengan apa yang dikatakan, bagaimana dia akan meyakinkan orang lain sementara dia sendiri ragu-ragu? Maka kita mengamalkan apa yang kita dakwahkan, memberi contoh dalam dakwah. Ini gimana? Insyaallah ya mulia. Kemudian tidak minta upah. Dakwah ini yang kita jadikan menjadi bekal perjumpaan kita dengan Allah. Agama dan dakwah ini menjadi bekal nanti di akhirat kita. Maka bersamaan dengan dakwah hari mulia, kita sertakan kerinduan dengan negeri akhirat. Bahwa ini adalah modal yang mau nanti saya bawa bila saya jumpa dengan Allah SWT. Para sahabat-sahabat akan datang kepada Allah dan berkata, ya Allah, sudah putus telingaku, putus tanganku, hilang nyawaku karena mendakwahkan agamamu. Para sahabat sudah ada alasan nanti untuk jumpa dengan Allah. Sementara saya, apa yang saya katakan nanti kepada Allah? Ya Allah, saya sudah jalan kaki 4 bulan ini ya Allah.
La ilaha illallah. Hari muliakan Allah SWT, semuanya ini dibuat dengan gembira, dengan syukur, dengan gairah cinta kepada Allah. Kekuatan terbesar ini hari mulia yaitu apa? Cinta. Cinta ini kekuatan yang luar biasa, sehingga Ibrahim alaihissalam sanggup dibakar hidup-hidup karena cintanya kepada Allah. Sanggup mengorbankan dirinya tapi tidak mengorbankan perintahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup untuk menghunus pedangnya dan kemudian meletakkan putranya di atas batu, membaringkan putranya di atas batu, dan kemudian dia sembelih itu putranya karena dorongan cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup mengorbankan istrinya, letakkan di satu lembah yang tidak ada berpenghuni dan tidak ada asbab-asbab kehidupan. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Kekuatan cinta itulah hari mulia yang kemudian menggerakkan agama ini sampai ke ujung-ujung dunia. Cinta kepada siapa? Allah. Orang cinta itu tidak mengenal capek. Senang terus kok, capek bagaimana? Pengantin baru itu tahu-tahu kok pagi, duh kok cepat pagi katanya. Padahal ini baru masuk kamar, kok tahu-tahu apa? Pagi, cepat sekali ini pagi. Ini katanya pengantin baru. Khalid bin Walid dulu berkata, hujan-hujan dingin-dingin, gelap-gelap fisabilillah lebih aku cintai daripada malam pertama dengan istriku. Dingin-dingin, panas-panas, hujan-hujan, capek-capek, penderitaan fisabilillah, itu adalah makanan istimewa bagi dai-dai. Karena makanan itu akan menjadi protein, mineral, protein, apalagi itu gizi bagi iman dia. Kalau dakwah itu enak-enak, santai-santai, ongkang-ongkang, ini imannya nggak terbentuk hari mulia. Tabiat daripada dakwah ini mujahadah. Mujahadah itu nanti iman akan terbentuk. Sanggup susah payah fisabilillah. Tidak cocok dengan temanan, tidak cocok dengan amirna, tidak cocok dengan tempat yang didatangi. Tidak apa-apa. Ini membentuk iman kita. Pendekar itu menjadi pendekar setelah dia bermujahadah di padepokan lereng Gunung Lawu. Padepokan lereng Gunung Lawu. Ini kesal dia ini pendekar mau latihan push up setiap hari 100 kali, lari 5 kilo, poso pilakat, topong gantung, la ilaha illallah. Akhirnya jadi pendekar. Lalu cuma membaca cerita Kopinghu. Ada cerita itu Kopinghu, cerita silat Cina itu dulu. Wah, rasanya sudah seperti pendekar. Baru membaca cerita tentang silat. Pendekar-pendekar cerita rasanya, saya ini seperti sudah pendekar ya. Ini baru cerita ini ada mulia. Pendekar yang betul itu ya memang sudah berlatih dia. Pelayar-pelayar yang hebat itu kalau dia terjun di lautan dan kemudian berlayar di samudera yang ombaknya ganas, baru nanti akan melahirkan pelayar-pelayar yang unggul. Dia ini berlayar di sarangan, bagaimana menjadi pelayar yang hebat? Dia ini di Telaga, gitu. Kamu berlatih berlayar di mana? Telaga Sarangan. La ilaha illallah. Ya tidak akan dia menjadi pelayar yang tangguh. Pelayar yang tangguh itu orang Bugis Sulawesi itu, bawa perahu pinisi menyeberangi samudera. Nah itu baru nanti menjadi pelayar yang unggul. Demikian juga dai yang mulia, sanggup menempuh perjalanan yang apapun yang dia jumpai. Kita dakwah tidak boleh cari yang doa yang berat-berat, ya Allah datangkanlah yang susah-susah dan berat-berat. Tidak ada, tapi kita tidak akan lari bila datang di tempat-tempat yang mujahadah.
Doanya, ya Allah mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Doanya seperti itu. Akan tetapi hari mulia kita tidak lari, dan kemudian kita ini berjumpa dengan yang susah-susah. Pendekar kok tarung lari itu, pendekar kacangan gitu. La ilaha illallah. Bagaimana insya Allah ya? Apapun yang dijumpai yang mendatangkan siapa? Allah. Bagaimanakah Allah mentarbiyah kita? Allah mentarbiyah kita dengan keadaan-keadaan yang datang dari kita. Panas ini tarbiyah dari Allah, dingin tarbiyah dari Allah, ujian, celaan, teman, tidak teman, semua tarbiyah. Semuanya dihadapi hari mulia dengan ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Dakwah ini mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Dakwah ini mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Naik gunung mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Suruh pindah sama takmir masjid, bukan diusir. Takmir masjid tidak ada yang mengusir, hanya suruh kita pindah. Jadi kalau suruh pindah, jangan dipahami dakwah apa? Diusir. Suruh pindah rute baru. Ya kan? Berarti mudah. Kita memahami akan mudah. Tapi waktu ini diusir ini, baru mendengar diusir itu hati sudah sumpah. Tapi kalau kita memahami, ini dicarikan rute baru. Jamaah kami dijemput sama polisi, dicarikan rute baru. Orang-orang kampung datang 100 orang, semua bawa pentungan untuk mindah rute kami. Kan enak ya. Tapi kalau kami diusir bawa pentungan, la ilaha illallah, baru kata-kata usir itu sudah sumpuk nanti. Kami dicarikan rute baru yang lebih enak. Di sini kurang enak, dicarikan rute yang lebih mudah. Alhamdulillah. Orang bingung semuanya. Orang yang suruh pindah itu bingung semua. Mengapa bingung? Karena jamaah senyum semuanya. Sampai yang suruh pindah kok senyum semua, kenapa? Karena sampean mencarikan rute saya lebih enak. Kalau lebih enak bagaimana? Apa sampean tahu? Insya Allah apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang paling enak, yang paling indah. Alhamdulillah. Wah, orang ini bagaimana ini? Malam-malam suruh pindah kok senyum semuanya, ini kenapa ini? Bingung akhirnya. Setelah bingung dia ngintip. Setelah ngintip dia ikut. La ilaha illallah. Dakwah ini mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Ini terus jadi mulia. Dalam hati kita seperti itu. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Kekuatan yang menghantar bersama dengan kekuatan yang dihantar. Siapa yang menghantar? Allah. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Begitu berangkat, sebelum berangkat, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Bagaimana? Insyaallah ya. Allah melihat aku, bagaimana? Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Pertama bibirnya, nanti bibirnya tutup, hatinya terus begitu. Bagaimana? Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Ana inda dzanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Maksudnya apa? Aku menurut keyakinan hambaku kepada aku. Kalau kita ini terus dalam prasangka kepada Allah, Allah menolong aku, Allah menolong aku, Allah menolong aku, maka kita akan senantiasa terus dalam pertolongan Allah. Enak, nikmat. Karena ditolong oleh siapa? Allah. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Yang punya bumi bersama dengan kita, yang punya langit bersama dengan kita, yang punya halilintar bersama dengan kita, yang punya rahmat bersama dengan kita, yang punya hidayah bersama dengan kita, yang punya penyelesaian seluruh permasalahan bersama dengan kita, dan dia menolong kita. Ada masalah? Tidak ada masalah.
Masalah itu ada karena tidak adanya rasa kebersamaan kita dengan Allah. Permasalahan itu ada ketika Allah tidak menolong kita. Ini masalah. Tapi ketika Allah menolong kita, tidak ada masalah. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Bagaimana? Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Tidak ada masalah sudah. Bekalnya habis, Allah melihat aku, Allah tahu bekal saya ini habis. Ini sekalipun yang di jamaah-jamaah setahun ini, biasanya udah 7 bulan sudah mulai mepet-mepet ini. Kantongnya ada kempis gitu. Allah melihat aku, Allah bersama aku. Walaupun kantongnya habis, kalau sudah bersama dengan Allah, beres. Apalagi Allah menolong kita. Allah. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Walaupun ditolak, orang kampung tolak semua, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Allah tahu kalau orang menolak itu, Allah tahu. Allah tahu. Hari mulia. Orang menolak, orang ini Allah tahu. Dan semuanya ini karena pertolongan siapa? Allah. Dapat kasihan satu kampung, siapa yang nolong? Allah. Wah, ini Masya Allah orang kampung ikut semuanya karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Waktu sholat demikian juga. Orang itu kalau sholat lari-lari itu mikir sana mari, itu langsung itu aja hatinya. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong, Allah melihat aku, Allah melihat aku, Allah melihat aku, Allah melihat aku. Ihsan itu bagaimana? Beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalau tidak, Allah melihatmu. Allah melihat aku, Allah melihat aku, Allah melihat aku. Dalam hati kita ini ada rasa Allah melihat aku, Allah melihat, itulah ihsan sekurang-kurangnya. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dakwah niatnya untuk islah diri, terus niat untuk islah diri. Untuk aku, khidmat untuk saya, taklim untuk saya. Ini untuk saya, untuk aku. Ketika dakwah itu niatnya untuk diri sendiri, maka saat katakan ini fardu ain. Karena untuk iman saya, untuk perbaikan saya. Kalau dakwah niatnya kepada orang lain, itu fardu kifayah. Kalau sudah sebagian orang berdiri atas jalan dakwah, yang lain gugur kewajibannya. Tapi karena dakwah ini adalah niatnya untukku, untuk aku, untuk imanku, untuk akhiratku, untuk perbaikanku, maka ini fardu ain bagi saya. Karena saya imannya harus ditingkatkan. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Hari muliakan Allah SWT. Sholat subuh itu fardu ain. Tapi sholat jenazah itu fardu kifayah. Mandi jinabat itu fardu ain. Tapi mandikan jenazah itu fardu kifayah. Ini mandu jinabat, istrinya sudah mandi kan, saya ikut kamu aja lah. Kamu sudah mandi, saya tidak mandi, dingin ini katanya. La ilaha illallah. Ini istrinya mandi, dia tidak mandi karena sudah gugur kewajiban saya karena kamu sudah mandi. Ini bukan begitu, ini kita semua harus mandi ya mulia. Demikian ini dakwah karena untuk diri kita. Maka kita semua berdiri atas jalan dakwah. Insyaallah ya mulia. Tidak ada cuti, tidak ada libur, tidak ada istirahat. Bagaimana? Insyaallah. Istirahatnya dikubur, sarapan di mahsyar, kawin di surga. Ini istirahatnya dikubur ini. Dan ini kok baring-baring, ini bukan istirahat, ini sedang persiapan untuk berangkat lagi. Dan ini kok sarapan, ini bukan sarapan ini. Sarapan ini niatnya juga untuk hidayah juga ini. Ini bukan kawin, ini kawin-kawinan ini. Bukan kawin betulan. Kawin betulan nanti di surga. Di dunia kan bisa. Kalau tidak dia mati dulu, kita juga yang mati dulu. Kalau tidak dia mati sama-sama itu jarang, kecuali kecelakaan. La ilaha illallah. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita.
Allah beri kemudahan kepada kita, memberi pertolongan kepada kita. Hari mulia, ya Allah pilih kepada kami kaifiyah, qabuliyah, nur, hidayah, barokah, rahmat dan kesan dalam dakwah kami sebagaimana kaifiyah, qabuliyah, nur, hidayah, barokah, rahmat dan kesan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berilah kaifiyah dakwah Nabi dalam dakwah kami. Ya Allah berilah qabuliyah dalam dakwah kami. Ya Allah berilah nur dalam dakwah kami. Seluruh amalan, sebelum amal, ketika beramal, setelah beramal, mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kaifiyah, qabuliyah, nur, hidayah, barokah, rahmat dan kesan daripada amal yang kami lakukan seperti kaifiyah, qabuliyah, nur, hidayah, barokah, rahmat dan kesan daripada amal kekasihmu Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya diniatkan untuk hidayah, makanya diniatkan untuk hidayah. Pakai jubah, niat apa ini? Niat hidayah. Hidayah untukku, keluargaku dan seluruh alam. Kopiah ini tidak hanya sekedar sunnah, tapi kopiah yang kita pakai ini diniatkan untuk hidayah. Ya Allah, jadikanlah kopiah yang saya pakai ini menjadi sebuah hidayah bagi diriku dan umat seluruh alam. Sehingga orang yang melihat aku dapat hidayah, orang yang melihat dapat hidayah. Jenggotnya itu apa ini? Jenggotnya diniatkan untuk hidayah. Semua diniatkan untuk hidayah. Ya Allah, terimalah salat duhaku dan jadikan salat duhaku menjadi hidayah bagi diriku dan umat seluruh alam. Ya Allah, terimalah aku ini di WC, masuk toilet itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, masuk, kemudian keluar, ghufranaka. Hari kemudian sebelum masuk, setelah masuk, ya Allah terimalah saya tadi duduk di toilet itu, ya Allah, jadi sebuah hidayah bagi diriku dan umat seluruh alam. Bagaimana? Insyaallah hari kemudian seluruhnya diingatkan untuk hidayah seluruh alam. Ya Allah, terimalah bacaan Yasinku, jadikanlah bacaan Yasinku di sebuah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai kiamat dan umat seluruh alam. Ya Allah, terimalah taklimku, jadikanlah taklimku sebuah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai kiamat dan umat seluruh alam. Ya Allah, terimalah zikir pagi petangku, jadikan zikir pagi petangku menjadi sebuah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai kiamat dan umat seluruh alam. Ya Allah, terimalah khidmatku sehingga khidmatku menjadi sabiah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai kiamat dan umat seluruh alam. Semua diniatkan untuk hidayah. Diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita sampai kiamat dan umat seluruh alam. Bagaimana? Insyaallah ya. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita, memberkahi kita semua. Hari mulia, hari ini jamaah akan diberangkatkan. Sebelum berangkat ada yang daftar lagi, insyaallah. Saudara semua, orang-orang halakoh akan digabungkan dengan jamaah-jamaah santri. Hari ini jamaah akan diberangkatkan. Nah, karena itulah bertemu dengan rombongannya masing-masing. Hari mulia bertemu dengan jamaahnya masing-masing, berkenalan satu dengan yang lainnya, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan khidmat. Jam 7 nanti kita akan ada musyawarah di bangunan. Ada musyawarah pagi hari ini jam 7. Jadi amir-amir jamaah nanti ikut musyawarah jam 7 insyaallah. Hari ini dulu di amal, selain dulu di amal nanti sarapan pagi jam 7 ada musyawarah di bangunan selatan. Kita ingat semua insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.